saudaraku, kakakku, abangku, Thomas Sitepu berangkat lagi ke Jakarta untuk bertemu dengan Wapres, karena di beberapa hari sebelumnya juga sudah berangkat ke Jakarta dan sudah mendapatkan nomor antrian 055. Abang berhak mendapatkan jawaban dari Wapres dan juga dari pemerintah. Saya juga berjuang, saya juga sudah lapor. Jadi kami berdua sudah lapor ke Wapres dan saya juga cuap-cuap di media. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya pernah iseng-iseng main YouTube seperti ini dengan teknologi rendahan, gaya bicara apa adanya, mengikuti hati nurani. Nah, kebetulan pada tahun 2020 itu saya kena PHK karena saat itu ada pandemi. Jadi perusahaan tidak mau melanjutkan kontrak kerja saya. Jadi bukan dipecat sih, karena keadaan tidak memungkinkan, kontrak saya habis. Kebetulan kontraknya direview setiap tahun dan saya adalah mempunyai jabatan itu tidak diperlukan lagi di saat pandemi. Jujur saya bingung karena saya ada di luar pulau, harus pulang ke Jawa Barat, harus pulang ke Bandung. Jadi saya terpaksa pulang ke Bandung dalam keadaan pandemi yang sangat mengerikan karena di pesawat juga hanya 5 orang. Lalu saya bingung bagaimana untuk menghidupi keluarga saya. Anak saya 2 orang lagi masih berkuliah, bagaimana makannya, bagaimana SPP-nya. Saya bingung. Tetapi ada seorang sahabat yang menyarankan untuk mengikuti investasi di sebuah perusahaan namanya PT DNA Pro. Nah, saya mengikutilah. Jadi ada uang sedikit, lalu saya ikut investasi di DNA Pro. Nah, DNA Pro itu sebuah PT perusahaan, ada izinnya dari pemerintah dan juga ada izin operasinya dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Tadi dia bergerak di bidang perdagangan, ya. Perdagangan khususnya adalah digital trading. Digital trading ini adalah teknologi yang menurut saya teknologi lebih modern daripada digital trading yang konvensional seperti sebelumnya. Dan ini bukan money game, ya, bukan money game. Jadi ada PT-nya, ada perusahaannya, ya dari pemerintah, ada perizinannya. Nah, DNA Pro memberikan manfaat saat itu. Jadi kami walaupun PHK bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk menghidupi biaya sekolah. Tetapi sayang pada Januari 30, 2021 pemerintah lewat Bapepti menutupnya dengan alasan tidak mengikuti peraturan, dan peraturannya memang belum dibuat. Akhirnya Bapepti malah terlambat membuat, ya sampai saat ini pun peraturan itu tidak muncul-muncul, yang akhirnya keadaan penutupan perusahaan seperti DNA Pro khususnya, dan masih banyak lagi perusahaan sejenis karena memang bidang itu ada pada saat itu, ya tertutup sampai sekarang, tidak ada peraturannya. Sayangnya, ya, pemerintah tidak membina masyarakat, ya, yang tentu akan dikorbankan bukan hanya PT DNA Pro-nya saja. PT DNA Pro akhirnya ditutup terus dan malah diadili dan dinyatakan salah. Oke, salut kepada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutuskan DNA Pro bersalah. Tetapi sayang, yang dibicarakan adalah yang bersalah siapa, lalu disita hartanya. Ya, harta rampasan atau harta sitaan itu yang dibicarakan, ya. Jujur hati nurani saya mengatakan kenapa tidak pernah dibicarakan dana masyarakat, dana rakyat Indonesia. Kenapa tidak pernah dibicarakan itu? Jujur saya secara pribadi, mungkin Bapak dan Ibu banyak yang sudah ikhlas, banyak yang
sudah melupakan, dan banyak juga mungkin yang tidak berani ya. Hati nurani saya mengatakan bahwa saya harus terus berjuang ya, ngeyel lah kurang lebih gitu. Karena apa? Saya merasa tidak bersalah. Kenapa harus kehilangan hak saya ya, kehilangan dana atau uang saya ya. Maka saya terus berjuang. Jadi 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu, saya terus cuap-cuap seperti ini di media ya. Tetapi setelah diputuskan itu saya mau terhenti karena memang bingung, rakyat dibikin tidak berkutik atas kekuasaan, atas oknum, menurut saya oknum pemerintah yang tidak bijak ya, tidak mau membina, tidak memikirkan bagaimana perasaan rakyat. Dan memang uang kami disimpan di DNA Pro mungkin menyimpannya di bank ya, dan uang itu sudah tidak ada, raib, bukan uang sitaan ya, bukan harta sitaan. Saya tidak butuh uang sitaan, itu haknya orang yang disita ya. Ya, saya mencari uang saya. Makanya kemarin saya kirim video untuk Presiden Republik Indonesia terpilih saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin pemerintah sekarang tidak mau uang rakyat dimakan oleh koruptor dan perampok. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu saya melihat ada seorang mantan tokoh ya, angkatan 66 juga berjuang di bidang ini, DNA Pro. Saat ini saya sudah bersama dengan beliau berjuang untuk mendapatkan keadilan. Hari ini saudaraku, kakakku, abangku Thomas Sitepu berangkat lagi ke Jakarta untuk bertemu dengan Wapres, karena di beberapa hari sebelumnya juga sudah berangkat ke Jakarta dan sudah mendapatkan nomor antrian 055. Abang berhak mendapatkan jawaban dari Wapres dan juga dari pemerintah. Saya juga berjuang, saya juga sudah lapor. Jadi kami berdua sudah lapor ke Wapres, dan saya juga cuap-cuap di media sosial. Kami rakyat Indonesia mencari hak kami untuk mendapatkan hak kami kembali ya, atas kesewenang-wenangan oknum pemerintah. Selamat jalan abangku. Hari ini abang berangkat ke Wapres sesuai dengan jadwal, bahwa abang akan mendapatkan jawaban hari ini. Semoga jawabannya menggembirakan. Saya tunggu di Bandung, Bang. Nanti kita bertemu dan kita terus berjuang untuk mendapatkan hak kita. Selamat jalan Abang Thomas Sitepu. Semoga abang mendapatkan kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan kembali ke Bandung dengan membawa berita baik. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.